Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Buat kalian yang baru pertama kali mampir, jangan lupa klik like dan subscribe ya. Karena setiap harinya, kita bakal menyelami kisah-kisah horor romantis yang penuh misteri dan bikin penasaran. Kalau kamu suka cerita dengan nuansa cinta dan horor, kamu pasti bakal betah di sini. Oke, kita mulai episode pertama. Cerita ini akan membawamu menyusuri masa lalu, masa kini, dan rahasia dunia yang tersembunyi di balik hujan. Sore itu hujan turun sangat deras. Langit yang tadinya hanya mendung berubah menjadi gelap seperti senja yang datang lebih cepat. Kota kecil ini menjadi sunyi, seolah semua orang memilih diam dan menunggu hujan reda. Tapi tidak dengan Lilis. Gadis remaja itu berlari kecil menyusuri jalan menuju halte tua di dekat pohon beringin besar. Meskipun dingin dan bajunya mulai basah, ia terus berjalan. Sesampainya di halte, Lilis duduk di bangku kayu yang tua dan berderit. Ia menggigil sambil memeluk tasnya erat-erat. Hujan makin deras. Kalian pernah ngerasa kayak hujan itu bawa suasana aneh? Bukan cuma dingin, tapi kayak nostalgia. Nah, itulah yang dirasakan Lilis. Tak lama, seorang cowok muncul dari balik kabut hujan. Ia mengenakan jaket hitam dan membawa tas lempang. Anehnya, tubuhnya tidak basah. Ia berdiri diam, menatap halte. "Kamu dari sekolah juga?" tanya Lilis. Cowok itu tersenyum pelan. "Baru pindah. Hari ini hari pertama." "Oh, aku Lilis. Aku..." Namanya begitu saja masuk ke dalam kepala Lilis. Tapi yang aneh, senyum cowok itu seperti pernah ia lihat. Entah di mana percakapan mereka mengalir tentang sekolah, tentang angkernya halte ini, dan soal apakah mereka percaya pada hantu. "Kalau kamu ada di sini, mungkin aku harus mulai percaya," kata Lilis sambil tersenyum kecil. Suasana makin dingin. Tiba-tiba, petir menyambar. Bangku kayu berderit keras. Lilis berdiri, terkejut. "Kamu dengar itu?" "Itu bukan petir," jawab Dapa. Suaranya tenang. "Itu suara peringatan." Lilis menatapnya bingung. Tapi sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, bus datang. Dapa mundur beberapa langkah. "Kamu gak naik? Kita akan ketemu lagi di tempat yang sama, tapi bukan dunia yang sama." Kata-katanya bikin Lilis merinding. Saat ia menoleh ke arah bus dan kembali ke arah Dapa berdiri, cowok itu sudah tak ada. Cerita makin seru. Jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini keanehan mulai terjadi. Esok paginya, Lilis mencoba mencari tahu siapa Dapa. Tapi di sekolah, tak ada siswa baru bernama itu. Bahkan guru BK menggeleng saat ditanya. Di halte sore itu, Lilis menemukan sesuatu aneh. Di bawah bangku, ada foto lama. Di foto itu, ia dan Dapa terlihat tertawa bersama. Tapi ia tidak pernah merasa punya foto itu. Yang bikin bulu kuduknya berdiri, di pojok foto tertulis tanggal 21 Januari 1993, tahun kelahirannya. Sejak saat itu, Lilis mulai mengalami kejadian aneh. Tiap malam, tepat jam 12, ada ketukan dari dalam lemari kamarnya. 3 ketukan. Awalnya Lilis mengabaikan. Tapi malam keempat, ketukan itu berubah menjadi bisikan. "Lilis, Lilis." Suara itu, suara Dapa. Lilis jadi takut tidur malam-malam, tapi juga penasaran. Ia mulai mencari tahu lebih banyak. Di perpustakaan sekolah, ia menemukan buku tahunan tua. Tahun 1993. Di sana tertulis nama Dapa Raharja, siswa pindahan. Terakhir terlihat di halte dekat pohon beringin saat hujan deras, lalu menghilang. Lilis tak bisa berhenti memikirkan Dapa. Malam-malamnya dipenuhi mimpi tentang lorong gelap dengan Dapa berdiri di ujungnya. Tapi di belakangnya ada bayangan hitam besar bertanduk, seolah ada sesuatu yang mengejarnya atau menahannya. Pernah gak sih kalian mimpi, tapi terasa nyata banget? Sampai pas bangun, hati masih deg-degan? Nah, itu yang dirasakan Lilis.
Suatu malam, Lilis kembali ke halte. Hujan turun deras. Ia duduk, menunggu. Lama sekali, sampai akhirnya ia tertidur. Saat membuka mata, ia sudah tidak berada di halte. Tapi di lorong gelap itu, dindingnya basah, lampu-lampu tua berkedip. Dapa berdiri di ujung lorong. "Lilis! Dapa!" Lilis berlari ke arahnya. Tapi makin ia lari, lorongnya makin panjang. Dapa makin jauh. Dan tiba-tiba, lorong runtuh. Gelap, Lilis terbangun di halte. Tangannya gemetar. Tapi yang paling aneh, di pangkuannya ada sebuah lukisan. Gambar dirinya dan Dapa di lorong gelap. Ia tidak ingat pernah melukisnya. Sekarang Lilis yakin Dapa bukan mimpi. Ia nyata. Tapi ia terperangkap di suatu tempat dan hanya Lilis yang bisa membawanya kembali. Wah, makin menegangkan ya. Menurut kalian, Dapa itu sebenarnya siapa? Hantu? Orang dari masa lalu? Atau ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like kalau kalian menikmati ceritanya. Kita akan lanjut ke episode berikutnya dengan lebih banyak petunjuk, lebih banyak misteri, dan tentu saja lebih banyak cinta. Sampai jumpa di episode 2. Jangan kemana-mana, tetap di channel ini.